Ulama ngarang kitab, walaupun Habib tak sholat, surga. Tapi yang Habib harus malu. Kalau saya ceramah di tempat habaib di kampung Arab, saya beritahu ada ulama mengatakan Habib masuk surga walaupun tak sholat. Tapi ingat Beb, jangan tak ada sholat malu Beb. Ya, Nabi Muhammad SAW kakek antum dijamin pasti masuk surga, nangis. Nabi Muhammad oleh Allah dijamin pasti masuk surga, Nabi Muhammad bukan suka, nangis. Tambah oleh Allah dijamin masuk surga, solatnya tambah banyak sampai kakinya bengkak. Setiap solat Nabi Muhammad meneteskan air mata, menangis. Apakah antum tidak malu Bib kepada kaki antum? Paham? Jadi sebenarnya harus tambah malu. Nabi Muhammad yang pasti dijamin masuk surga, solatnya sampai kaki bengkak. Cucunya harus mencontohkan lebih bagus dari kakeknya. Ya, ini saking ulama, ada ulama ngarang kita Pak, saking mulianya Habib. Jadi sampai kalau kita benci ke satu Habib, neraka tempatnya. Mau dia jenderal, mau dia presiden sekalipun, benci ke Habib, neraka. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Makanya di sini disebut wahfid janahaka lil mu'minin, merendah dirilah, hormatilah orang-orang yang beriman, termasuk para habaib cucu Nabi Muhammad SAW. Juga disebutkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang artinya ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kalian tahu siapakah orang yang mendustakan agama? Siapa orang yang suka bual, membohongi agama? Siapa? Kata Allah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang yang menghardik, menyakiti, kurang ajar, tidak menyayangi anak-anak yatim. Wala yahudu ala tu'amil miskin, dan mencegah orang untuk bersedekah kepada orang miskin. Ini termasuk orang yang membohongi agama. Jadi pembohong agama yang pertama suka menyakiti hati anak yatim. Makanya Pak, bapak yang di rumahnya miara anak yatim bersyukur. Ya, sampai-sampai Nabi bilang, ya dalam hadis yang lain, Nabi bilang gini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafilul yatim lahu aw li ghairihi ana wa wakahatin fil jannah wa asyara rawi Malik bisababah wal wusta. Jadi Nabi bilang orang yang merawat anak yatim, baik anak yatim dia sendiri punya sendiri atau anak yatim punya orang lain, ya kayak Abi lah contohnya di Al Jihad kan anak yatim punya orang. Ini kata Nabi, dia nanti akan bersamaku di surga seperti ini. Nih, ini artinya sangat dekat di samping Nabi. Seperti ini kan, ini jari telunjuk, ini jari tengah, dekat. Kalau Nabi bilang seperti ini, umpamanya Nabi bilang, seperti ini, ya, seperti ini, umpamanya, orang yang merawat anak yatim nanti akan bersamaku seperti ini di surga. Ini kan jauh, masih ada dua pembatas, kan? Artinya walaupun masuk surga dengan Nabi tidak terlalu dekat, agak jauh, ada dua pembatas. Tapi Nabi bilang gini, orang yang merawat anak yatim, baik anak yatim sendiri atau anak yatim punya orang lain, akan bersamaku di surga. Nih, dekat, tidak ada pemisah. Umpamanya ini Nabi, akan duduk samping Nabi. Oh Mas, Anda tidak bisa ngerawat anak yatim Mas, karena rumah anak kecil Bang Mas ya, kecil dan takut nanti malah di rumah Anda ngerawat dia, takut anak emosi, mukul dia, anak ngeri Mas. Gini aja Mas, anak ndak merawat anak yatim Mas, tapi anak mau nyumbang Al Jihad atau pondok lain yang ada anak yatimnya, mau anak sumbang tiap bulan 100.000 atau 40.000, ini juga masuk. Baik bapak merawat langsung dalam rumah atau bapak nyumbang anak yatim, tetap ini masuk dalam kategori hadis Nabi. Orang yang bersedekah menyenangkan anak yatim, ya berarti dia akan bersamaku nanti di surga begini. Makanya bapak kalau ingin barokah rumahnya, ya ingin barokah rumahnya, kalau bisa bawalah terimalah anak yatim, rawatlah anak yatim. Oh tidak bisa rawat, undang anak yatim atau bersedekah untuk anak yatim. Mungkin ada ulang tahun anaknya kan. Nah, biasa di rumah kan ada ulang tahun. Jangan lupa kan, ketika ngundang budak kecil kan, biasa kan ngundang anak tetangga kecil-kecil itu. Jangan lupa cari anak yatim 1-2 orang. Apalagi udahlah yatim Habib lagi cucu Nabi. Wah, double pahalanya. Nabi pasti senang. Dilihat tuh, ini tuan rumah ngundang cucu anak, kata Nabi. Cucu aku diundang, senang Nabi. Kalau udah Nabi senang, insya Allah akan berkah rumah. Kadang-kadangnya ada orang Pak tak senang ke tamu. Ada.
Ada suaminya senang ke tamu, istrinya tak suka. Ada istrinya suka ada tamu, suaminya tak suka. Kalau ada tamu nih, umpama suami ada tamu datang, Assalamualaikum salam. Pertama sukalah istri, siapa tu bang? Tamu dek. Suka pertama. Buatkan kopi lah. Udah lama sejam, lama agak tamu kau bang tak balik-balik. Udah mulai 2 jam, lamanya tak bang? Hati-hati bu. Ini ada cerita bu. Ini hadis Nabi. Ada seorang istri, dia benci kalau ada tamu, tak suka ada tamu di rumahnya. Suaminya suka. Suami kalau ada tamu suka, tapi istrinya tak suka. Kalau ada tamu, sumpah dia tamu lagi. Enak-enak concek kalau ibu ya. Enak nonton TV suruh buat kopi. Udah letih-letih kopi lagi, nanti balik tamu kotor lagi rumah. Baru upil. Cerewet tak suka tamu. Akhirnya si suami lapor pada Nabi. Ya, suaminya lapor Nabi, ini istri anak tak suka tamu. Anak suka tamu, tapi istri anak tak suka Nabi. Kata Nabi, kalau gitu, ya, nanti habis dari masjid kau undang aku ya. Kau undang aku ke rumah kau. Oh iya. Iya Nabi. Balik dari masjid si suami bilang, Dek. Nanti Nabi mau main ke rumah. Oh iya bang. Oh suka dia. Karena tamunya Nabi. Kalau tamu bukan Nabi, orang biasa, tak suka dia. Oh repot ya. Karena yang mau datang Nabi suka dia. Oh dibersihkan rumahnya, masak macam-macam lah bu ya. Nabi datang, Assalamualaikum, salam. Nabi masuk ke dalam makan. Setelah makan Nabi nak balik. Yang perempuan dipanggil, panggil istri kau, panggil. Nanti ketika aku keluar rumah, kau ikut keluar. Kau lihat di belakang aku tuh aku. Iya Nabi. Ketika Nabi berjalan keluar rumah, yang perempuan teriak, ngelihat ya Allah. Rupanya ketika Nabi keluar, juga keluar ikut Nabi apa? Jin, setan, apalagi genderuwo, kalajengking, ular, buaya, yang bahaya-bahaya yang ada di rumah tuh bu, ikut keluar. Lalu Nabi bilang ke istrinya sahabat, lihat, kau kalau terima tamu, kau hormati tamu, ketika tamu balik, semua yang jahat-jahat dari rumah kau ikut hilang keluar. Yang akan masuk nanti keberkahan, yang baik-baik masuk rumah kau. Makanya kalau bapak di rumahnya sering masuk jin, mungkin kan ada orang anggota rumahnya kadang-kadang suka kena jin. Anaknya ke istrinya kena suka jin. Bisa jadi dia tak suka terima tamu. Bapak kalau suka terima tamu, rezeki akan lancar. Rezeki bapak akan berkah. Memang kalau menurut akal kita, kalau tambah banyak tamu kan tambah habis duit kita. Sedangkan kayak rumah saya, tiap hari paling sikit tuh ya 10 paling sikit. Wali murid itu paling sikit. Kalau hari Ahad bisa 200-300 orang tamu. Ya, cuma kalau ramai kita tidak beli kopi, bukan yang buat kasihan dia, beli air kotak. Air kotak sedang tak sampai 5 kotak habis kan? Tapi kita tahu sepikir, kenapa? Pasti oleh Allah dia ada diganti. Kita modal air aqua segelas, nempel 40.000 kan? Wali murid yang baik lah, yang ingat. Tapi ada gak yang enggak? Ya ada gak bilang udah ngabiskan kopi 2 gelas, saya keluarkan kue gak, aqua 3 gelas, balik, makasih mas. Ya tak apa-apa, rezeki kau. Ya, makanya kita senang lah kalau ada tamu di rumah kita, apalagi yang datang ke rumah kita ulama, yang datang ke rumah kita fakir miskin, yang datang ke rumah kita anak yatim. Makanya disebut dalam kitab Maulid Habsyi, Nabi bilang dalam al-Habsyi, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah wa huwa al-abu syabiqur rahimu bil yatimi wal armalah. Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika diundang oleh orang miskin, Nabi datang cepat. Umpama Nabi diundang oleh orang miskin di acara. Undangan jam 7 pagi, jam 6 Nabi Muhammad sudah datang dah. Sambil menyenangkan orang miskin. Jam 7 diundang, jam setengah 7 Nabi udah datang. Senang orang miskin, tak terlambat. Tapi kalau Nabi diundang orang kaya, diundang jam 7, ya jam 7 pas Nabi. Tak pernah terlambat Nabi. Itu bedanya Nabi. Nabi lebih senang diundang orang miskin daripada diundang orang kaya. Kalau kita kan terbalik gitu. Yang undang acara siapa? Umpamanya Pak Busadin. Pak Busadin paling lauk teluk separuh, daging sepotong. Malas nak pergi. Tapi kalau ngundang siapa? Pak Haji Abu Bakar. Pak Haji tu. Mantap boleh ni begini. Karena dipikirannya dapat makan enak-enak, dapat amplop 100.000. Wah, semangat dia pergi. Kalau Nabi Muhammad tak ada, Nabi Muhammad terbalik.
Kalau diundang orang miskin, Nabi Muhammad sangat senang. Kenapa? Nabi Muhammad ingin menyenangkan orang miskin. Bagaimana Pak Bu ya? Kayak kita lah nih. Tiba-tiba datang ke rumah kita, ya, kita undang dan menghadir undangan kita, umpamanya Abuya Habib Zain Baharun Dalwa. Atau diundang ke rumah kita dan beliau mau datang, umpamanya Habib Rizik bin Syihab. Senang tak kita? Oh pasti senang. Itu kalau sampai ada ulama besar, Habib Rizik datang, atau Ustaz Somad datang ke rumah kita, itu 1 tahun tak selesai cerita, tak selesai. Tiap ada tamu, ini kemarin Ustaz Somad kesini, Bapak duduk sini nih, diceritakan 3 tahun tak selesai, saking senangnya. Begitu pula Nabi Muhammad tahu ini orang miskin, kalau sampai aku datang ke rumah dia pasti sangat senang. Beda dengan orang kaya Pak, orang kaya beda. Kalau dia ada tamu siapa ya, dia udah biasa orang kaya, duit banyak. Mau tamu Ustaz Somad, ya dia senang, tapi nggak terlalu sesenang orang miskin. Orang miskin pasti mikir, ya Allah, aku miskin, tapi sekelas Ustaz Somad bisa datang ke rumah, sekelas Abu Habib Zain Baharun, sekelas Habib Rizik bisa datang ke rumah. Ya Allah, senang, lebih-lebih dapat dunia. Ini bedanya. Terus, jadi mari kita senanglah kepada tamu, khususnya orang yang miskin-miskin, hormati mereka. Juga Nabi SAW bersabda, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumul qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ah. Nabi bilang gini, ya, ini bersyukurlah orang yang punya anak perempuan banyak. Kayak saya nih, saya punya anak perempuan 3, tidak ada laki-laki. Ini ada hadisnya. Nabi bilang gini Pak Bu, barang siapa punya anak 2 perempuan ya, lalu dia rawat anak tersebut dengan penuh kasih sayang, dia ngajikan anaknya, dia didik dengan pendidikan agama, 2 ya anak perempuan. Apa kata Nabi? Anak nanti di surga dengan dia seperti ini. Ya, kok beda? Kalau 3, ya, kalau punya anak perempuan 3, kayak saya punya 3, dijamin hadis Nabi, dihapus dosa-dosanya. Apa pula bedanya Mas, anak laki-laki perempuan? Karena ngerawat anak perempuan lebih payah daripada anak laki-laki. Anak laki-laki, bapak punya anak laki-laki, tak balik sore biarkanlah, keluar rumah habis subuh, sore tak balik, paling tanya, bapak nanya ke mak, mana kacong mak? Tahu Pak tak balik, biarlah lah, paling main ke layang. Coba anak perempuan Pak, berangkat subuh tak balik sore, apa kita balik jam 9 malam? Oh pening pala bapak, telepon sana telepon sini. Ini bedanya. Lebih sulit ngerawat anak perempuan. Ya, anak laki-laki Pak, anak laki-laki keluar rumah pakai celana pendek di bawah lutut ya segini, tak pakai baju, yang penting nutup atas pusar dengan lutut, jalan keluar rumah, bapak ndak dosa. Anak perempuan, bapak ibu biarkan anak perempuan keluar rumah pakai baju ketat hingga nampak semua nyembol, atau pakai kerudung tapi masih nampak rambutnya, pakai celana, bapak ibu biarkan, neraka tempat bapak ibu. Jadi maksud dari Rasulullah SAW, orang yang punya anak perempuan 2, tapi dia didik jaga anaknya, akan bersama Nabi di surga jika anaknya bapak jaga betul-betul. Contoh bapak jaga anak bapak, ya udah ngajikan, oh Mas, anak ndak bisa jaga anak-anak Mas karena anak orang awam Mas, ngaji anak tak pandai, gimana nak jaga anak? Udah bapak masukkan ke pesantren, ikutkan ngaji, ya ikutkan sekolah pesantren. Nah nanti kalau anak bapak udah bapak didik dengan pendidikan agama di pesantren, ketika besarnya dia masih suka maksiat, bapak ndak kena tanggung jawab. Kenapa? Karena bapak udah menyerahkan ke pesantren, udah disekolahkan agama. Tapi kalau bapak biarkan anak bapak ndak pernah ngaji Al-Quran, ndak pernah didik dengan pendidikan pesantren, anak besar bermaksiat, bapak meninggal, terus dosanya ngalir masuk dalam kubur. Makanya yang punya anak, ayo ya sayang, masukkan ke pesantren. Apalagi alhamdulillah, ya, apa pula bapak ibu nak sekolah umum jauh-jauh. Kadang-kadang orang di sebelah pesantren udah ada STK, ada MI, ada Sanawiyah, ada Aliyah, ada, masih sekolah jauh-jauh. Padahal tahu nak Pak Bu ya, ini MI-nya, kepala sekolah MI-nya saya. MI, Sanawiyah, Aliyah sekarang akreditasinya A. Sekolah swasta tapi dapat nilai A. Artinya sekolah swasta kalau nilainya A sama dengan negeri dah kedudukannya, sama. Enggak ada beda. Cuma TK yang akreditasi nilainya masih B. Sedangkan MI, Sanawiyah, Aliyah, SD, SMP, SMA, Al-Jihad semuanya A. Lengkap gitu.
laboratorium bahasa ada, laboratorium IPA ada, laboratorium komputer. Komputernya 40 butik. Masih kurang apa? Oh, kalau alumni pesantren tuh Mas paling jualan sayur Mas. Diolok-olok. Memangnya alumni Man 1 enggak ada jual sayur? Memangnya alumni Man 1, alumni sekolah favorit jadi presiden? Iya, Bu ya? Hah? Memangnya alumni yang sekolah favorit pasti jadi orang kaya? Tak ada. Jangan ya. Masalah nanti anak kita jadi apa itu Allah yang ngatur, bukan kita. Bapak ibu berniat anaknya sekolah favorit, niatnya nanti kalau anak aku tamat sekolah favorit akan jadi orang kaya, niat kita. Tapi Allah yang punya kuasa. Contohnya nih ipar saya kenal semua insyaallah, Firman. Kan tahu Firman yang diam di pondok, yang biasa main rumah Bang Marsuk tuh. Itu tahu Pak, S1-nya Sospol, sosial politik. Nilainya tinggi, tapi sekarang tahu kerjanya di Padang, jual ayam Lamongan. Sampai saya ulu-ulu. Jadi, apa hubungan Lamongan dengan pangkat kau nih? Gelar kau nih Sospol, sosial politik. Apa hubungannya dengan Lamongan? Mas kata dia, ini ada hubungan. Ini orangnya degel ya. Ada hubungan nih. Kalau kita tidak punya ilmu politik, goreng ayam tidak pakai politik, tidak akan enak rasanya kata dia. Kalau pikir-pikir, kalau cuma nak jual Lamongan, untuk apa kau kuliah? Ngabiskan duit puluhan juta ya. Akhirnya dibilang udahlah Mas, bilang ke santri, ya tidak usah maksa orang tua untuk kuliah. Tamat al-jihad udah kerja, bismillah. Kita nih Pak Bu banyak makan berita. Seakan-akan kalau tidak kuliah, tidak akan jadi orang kaya. Berita dari TV itu. Padahal kita ni semua tak mikir. Yuk bapak ibu ni semua. Bapak ibu, ada yang kuliah? Ada? Tak ada yang kuliah kan? Bang Bidin tak kuliah, ada. Abah tak kuliah. Mungkin banyak yang tak punya ijazah SD pun tak punya kali. Tapi hebat kan? Bapak ibu yang tak pernah kuliah bisa punya rumah, punya kendaraan, anaknya bisa dikuliahkan. Coba sekarang, anak bapak ibu yang tamat kuliah bisa tak bangun rumah sendiri? Kadang-kadang anak udah tamat kuliah, udah punya anak bini masih nyusu ke kita. Betul? Sekarang hebat mana? Hebat dia anak kita yang lulus S1 atau kita yang tak tamat SD? Jadi jangan kita terikut TV itu perusak. Silahkan kalau kuliah boleh, tapi niatnya bukan nak jadi orang kaya, bukan, hanya pengalaman ya, nambah ilmu. Kalau cuma kuliah untuk jadi orang kaya, bisa gila. Balik bingung nak kerja apa. S1 kerja bangunan tak tahu, kerja becak tak tahu, bingung. Tapi kalau kayak yang tak kuliah slow ya, dia kerja becak selalu. Aku pun bukan S1 santai, tapi walaupun kerja becak, lihat bisa bangun rumah, bisa kuliahkan anak-anaknya. Ini hebatnya orang zaman dulu. Ya, makanya silahkan kuliah, tapi ingat itu hanya untuk tambahan saja, hanya tambahan saja. Terus, ini beratnya orang punya anak perempuan dibandingkan punya anak laki-laki. Dah ya. Udah hampir isya, kita bagi dua dengan pelajaran fikih. Kita buat kesepakatan Pak Bu ya. Setiap malam Selasa, walaupun ada tahlilan, tetap kita taklim. Karena tahlilan kan 7 malam. Ya. Enggak bisa malam Selasa kan, bisa malam lain. Paham enggak kan? Kayak sekarang kan kita sebenarnya ada tahlilan kan, ini malam ke-6. Enggak ikut kita sekarang, besok kan bisa. Kemarin kan kita bisa. Jadi kita kesepakatan mau ada meninggal, ya mudah-mudahan panjang umur semuanya ya. Umpama ada tahlilan, enggak ada libur, enggak ada, taklim tetap. Ya taklim, karena tahlilan 7 hari. Tetap ngaji, tetap taklim. Hah? Tetap ngaji, tetap taklim. Tetap ngaji? Tetap ngaji. Ngaji apa tuh Bang? Oh, ya tetap ngaji, tetap taklim gini. Ya. Jadi walaupun ada tahlilan khusus malam Selasa, kita tetap taklim, ya tetap ngaji kitab di sini. Enggak ada libur, Kenapa? Kayak pernah dulu terjadi kan, yang meninggal berurut, ada 2 bulan kita libur tuh. 2 bulan Bapak meninggal. Belum selesai 7 hari ada meninggal lagi. Libur lagi. Oh, tak bisa dia. Ujung-ujung kalau meninggal setahun
Sedaga. Dan mudah-mudahan panjang umur semuanya. Baik, kita lanjut bab selanjutnya yaitu babul haidi, bab menerangkan tentang haid. Ibu-ibu, haid datang bulan, Bu ya. Apa itu haid? Al-haidu damu jibillah yahruj min aqsar rahimil mar'ah ala sabili sihhah. Darah haid adalah darah yang biasa keluar dari seorang perempuan, keluarnya dari pangkal rahim ala sabili sihhah, dalam keadaan sehat. Nah, ibu-ibu udah tahu sendiri ya. Darah itu bermacam-macam. Ada warna hitam, ada warna ya. Ada warna merah pekat, ada nanti merah biasa, ada merah muda, ada juga kalau udah hampir suci itu agak kuning-kuning ya, kemerah-merah itu udah hampir suci berarti. Terus muddatul haidi aqalluhu yaumun wa lailatun. Muddatul haidi, batas waktu haid. Aqalluhu, paling sedikit orang haid datang bulan, yaumun wa lailatun, yaitu 1 hari 1 malam atau 24 jam. Jadi ibu-ibu andaikan keluar darah 23 jam, berarti darah tersebut bukan darah haid. Atau begini, orang haid ya di sini wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha. Paling banyak keluar darah haid itu 15 hari 15 malam. Ghalibuhu, biasanya umumnya orang keluar haid 6 atau 7 hari. Jadi ini ibu, ini batas waktu umpamanya 15 hari. Hari pertama keluar darah 1 jam, hari kedua 1 jam. Ya, tiap hari keluar 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam sampai 15 hari. Berarti hitungannya berapa jam itu semua? 15 hari. 15 jam. Berarti ini darah yang keluar dari ibu, ini bukan darah haid. Kenapa? Karena darahnya keluar enggak sampai 24 jam dalam batas waktu 15 hari. Jadi yang dimaksud darah haid yaitu darah yang keluar dulu 24 jam. Baik keluarnya 1 hari 1 malam atau terbagi-bagi selama 15 hari. Andaikan hari pertama 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam sampai 15 hari. 15 kali 2 berarti berapa jam darah keluar? 30 jam. Darah haid atau bukan? Darah haid atau bukan, Bu? Itu darah haid. Kenapa? Karena lebih dari 24 jam. Ini haid ibu harus belajar betul-betul. Ya, sebenarnya pelajaran haid itu harus ada papan tulis lagi ya. Terbatas memang khusus ibu-ibu. Bapak-bapak juga harus tahu. Bukan apa nanti bapak punya istri bapak tak paham, ya bapak pun tak paham, sama-sama bingung. Makanya kalau tidak paham, masih dekat di Al-Jihad bisa tanya ke saya ke rumah, atau bisa tanya ke ini banyak nih santri-santri Dalwa nih. Ya, bisa tanya. Kalau santri Dalwanya tak paham nanti tanya ke rumah. Ya. Kenapa? Karena kalau bapak tidak paham tentang haid, istri bapak sholatnya tidak sah. Terus kalau bapak tidak paham tentang haid, bapak berhubungan dengan istrinya, nah ini hubungannya haram kalau kita tak paham. Istri kita masih haid, ya kita berhubungan dengan istri kita. Nah sampai-sampai ada ulama mengatakan, kalau kita berhubungan dengan istri kita dalam keadaan haid, maka nanti anak kita bisa-bisa jadi anak yang kena penyakit judam, kayak kusta, atau belang. Yang kalau kena matahari jadi orangnya putih, kalau kena matahari jadi merah belang-belang itu. Itu dalam kitab gitu. Makanya hati-hati. Terus an-nifas. Ya, darah nifas. Huwa damul kharij ba'da farahir rahim minal hamal. Darah nifas ialah darah yang keluar setelah keluarnya anak. Ini darah nifas. Jadi darah yang keluar dari perempuan itu ada 4. Kalau laki-laki cuma 1, Pak. Darah yang keluar dari laki-laki. Apa darah? Darah sunat. Ketika sunat itu keluar, itulah darah laki-laki 1 ya. Kalau perempuan ada 4. Pertama darah haid, Bu. Darah haid ibu udah tahu ya tadi, darah haid. Yang kedua darah nifas. Darah nifas itu apa? Darah yang keluar setelah keluarnya anak. Ini umpamanya, mohon maaf, ini dicontohkan saja. Ini umpamanya anak, ini anak ya.
Jadi ketika anak keluar, srek, lalu keluar darah, ini namanya darah nifas. Yang ketiga namanya darah wiladah. Apa itu darah wiladah? Darah wiladah yaitu darah yang keluar berbarengan dengan keluarnya anak. Nih, ini ketika anak kita keluar, anak kita belum masih keluar sedikit nih, ini kepalanya, ini keluar darah, keluar lagi keluar darah. Ini darah yang keluar berbarengan dengan keluarnya anak, ini disebut darah wiladah. Ketika anak udah keluar, masih keluar darah, disebut darah apa tadi? Darah nifas. Nah, itu bedanya. Terus yang keempat, darah yang keempat yaitu darah istihadhah. Apa itu darah istihadhah? Darah istihadhah adalah darah penyakit, bukan darah haid, bukan darah nifas, bukan darah wiladah, tapi masih keluar darah. Ini disebut darah istihadhah. Contoh Bu. Ibu haid datang bulan. Hari pertama keluar darah, ya lama umpamanya 5 jam. Hari kedua keluar sampai hari ke-15 keluar. Hari ke-16 ibu masih keluar, belum suci. Hari pertama sampai hari 15 ini disebut darah haid. Sedangkan hari ke-16 itu disebut darah istihadhah, darah penyakit. Apa bedanya darah haid dengan darah istihadhah? Ketika hari pertama sampai hari ke-15 ibu itu namanya darah haid, ibu tidak boleh berhubungan dengan suami, tak boleh Pak, haram. Di hari ke-16 itu dinamakan darah istihadhah, darah penyakit, boleh berhubungan dengan suami, harus sholat. Tapi Mas, istri Anda masih keluar darah hari ke-16, masa Anda berhubungan? Boleh? Boleh. Sambil keluar darah? Boleh. Itu bukan darah haid, namanya darah istihadhah, darah penyakit. Ya tidak boleh tadi. Hari pertama sampai hari ke-15 tidak boleh. Tapi hari ke-16 kalau masih keluar darah, disebut darah apa tadi hari ke-16? Darah istihadhah atau darah penyakit. Terus alladzi yahrum bil hadas. Ini kita singkat-singkat ya, karena ini singkat penjelasannya nih. Ya. Alladzi yahrum bil hadas, sesuatu yang haram dilakukan ketika kita hadas. Alladzi yahrum bil hadas wal janabah wal haid arba'atun. Sesuatu yang haram dilakukan ketika hadas wal janabah dan junub. Junub nih yaitu junub mimpi keluar mani atau berhubungan dengan istri walaupun tidak sampai keluar mani. Ini junub namanya. Ya, jadi junub yang dinamakan junub Pak, bapak keluar mani, baik keluar maninya dari mimpi atau dari yang lain, atau bapak berhubungan dengan istrinya tapi enggak ketika berhubungan dengan istrinya, ya belum selesai, belum keluar, ada tamu umpamanya, tok tok assalamualaikum, bapak berhenti umpamanya, kurang ngajar tamu nih, ngaco-ngaco ya. Nah ini gimana? Ketika bapak berhenti padahal bapak belum keluar mani, ada tamu, ini bapak disebut orang junub. Jadi yang saya ulang lagi, yang dinamakan junub orang yang keluar air mani, baik keluarnya dengan istrinya atau keluar dari mimpi atau keluar dari yang lain, atau yang dinamakan junub berhubungan dengan istri walaupun tidak sampai keluar mani, ini dinamakan junub. Kalau kita junub atau haid ibu, itu maka haram melakukan 4 perkara. Tidak boleh melakukan 4 perkara. Yang pertama apa? As-sholat. Sholat tak boleh. Jadi tadi bapak yang tengah berhubungan lalu ada tamu berhenti, bapak harus mandi besar dulu. Tapi Mas, ada kan tidak sampai keluar mandi, tetap karena bapak udah berhubungan, mandi besar dulu. Kalau Mas cuma cium-cium, tidak sampai, mohon maaf, tidak sampai memasukkan kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan, cuma cium-cium atau main di area sekitar, ya bapak ibu tahu dia area sekitar, kecuali tidak memasukkan ke dalam sesuatu itu, maka tidak wajib mandi besar. Kalau tidak keluar mani, bapak cuma cium-cium umpamanya, atau tangannya megang-megang, tidak sampai keluar mani, ya makanya itu besarlah pahalanya orang kawin. Yang belum kawin cepat kawin ya, sur. Ya, jadi kata Nabi bilang gini nih, andaikan ya kata Nabi, jika seorang suami memegang tangan istri dengan penuh kasih sayang,
dengan penuh cinta nafsu megang tangan istri. Apa kata Nabi? Maka dosa keduanya akan berjatuhan dari sela-sela jari. Bayangkan, baru megang tangan, belum megang yang lain ya. Oh, besar pahalanya Pak. Bapak megang tangan istri dengan nafsu, cinta, dosanya bapak ibu dari dulu jatuh. Gimana kalau nyium? Besar pahalanya. Kenapa oleh Nabi Muhammad, oleh Allah diberi pahala sangat besar? Kenapa? Agar kita tidak berzina. Makanya diberi pahala besar. Sampai-sampai orang bujang dengan yang udah kawin sholat pahalanya beda ya, beda. Ngerti? Yang bujang sholat nih, Allahu Akbar. Yang kawin sholat, Allahu Akbar. Beda pahalanya. Kenapa? Karena yang kawin imannya lebih sempurna daripada yang bujang. Kalau yang kawin, ya kita nih yang udah kawin, bapak jalan pakai motor, ngelihat perempuan bawahnya, astagfirullahaladzim, balik ke rumah ada musuh. Kalau yang belum kawin, ngelihat perempuan balik ke rumah, musuhnya siapa? Jadi orang yang kawin, kenapa oleh Allah diberi pahala sangat besar sholatnya, ibadahnya? Karena ketika dia melihat maksiat, dia ada pelampiasan untuk menyalurkan nafsunya kepada istrinya. Sedangkan orang yang belum kawin, dia gimana nanti akan melampiaskannya? Makanya ini besarnya pahala. Tapi andaikan tidak mau kawin, kayak Imam Nawawi ini yang ngarang kitab kita nih, kitab Riyadhus Shalihin, ini beliau tidak menikah sampai umur 40 tahun. Kenapa tidak menikah? Tidak sempat kawin. Karena sibuk sholat, sibuk berzikir, sibuk taklim, sibuk ngajar, sibuk ngarang kitab, akhirnya tidak sempat kawin. Ya andai kan ada bapak-bapak ibu yang bujang-bujang nih, banyak nih, tidak mau kawin, anak mau ikut Imam Nawawi, Mas, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Tapi lihat dulu, 5 waktu ke masjid, tahajudnya rajin, puasa sunnahnya rajin, ya ngapalkan Quran rajin. Kalau cuma ikut-ikut tak kawin tapi jalan kemana-mana, sama gak bual. Kawin tak ada tapi bercewek-cewek, iya, ini sama gak bual. Ya. Baik. Yang kedua, tidak boleh orang yang haid, juga orang junub tawaf mengelilingi Ka'bah. Nih tidak tahu ya, sampai sekarang nih kalau di negara kita Indonesia sudah melarang masjid haji ke Mekah. Bahkan ada, tidak tahu info betul apa tak ada, orang yang memaksakan diri berangkat ke Mekah akan dimasukkan penjara. Ayo, bingung nggak nih gara-gara corona ya? Padahal sampai sekarang corona kan ada ke? Bapak percaya ada Pak? Saya mau tanya bapak ibu nih, sekarang nih saya tanya, ada atau tak ada corona nih Pak Bu? Ada tak kira-kira? Bohong katanya kan? Iya. Kata saya ada corona, ada. Di mana Mas buktinya? Di HP ada. Di TV. Jadi yang kena corona HP dengan TV, orang tak ada. Betul Pak Dra, kan? Corona ada di mana? Di HP, di TV. Di orang tidak ada. Ya. Kalau emang corona nih Pak Bu ya, kalau emang corona adalah penyakit sangat berbahaya, ini mungkin kita semua udah mati. Benar? Kenapa? Kita kan tidak boleh ke masjid, tiap hari tidak pakai masker, udah pasti kena dah kita kan. Yang kedua, tidak jaga jarak. Yang ketiga, masih salaman. Menurut akal manusia, kita ini udah semuanya mati dah sekarang. Corona udah 4 bulan. Tapi lihat, satu pun tidak ada kena. Berarti bapak ibu nak percaya apa tak ada corona nih? Kan buah lama. Saya sekarang tidak percaya. Makanya bapak ibu mungkin dapat video saya banyak kan? Ada yang tahu video di dalam mobil marah-marah depan kulkas. Ya sampai depan kulkas pun buat video kan. Saya marah karena masjid ditutup, mall dibuka, itu yang bikin saya marah. Kalau buka tutup semua silakan. Ya. Yang ketiga, masul mushaf, tidak boleh orang haid, orang junub menyentuh Al-Qur'an. Bukan cuma Al-Qur'an, tulisan yang ada Al-Qur'an pun tak boleh. Ini pemar Al-Qur'an nih. Ya. Bapak ibu tidak boleh baik nyentuh kulitnya atau nyentuh kertasnya. Atau sampai disebutkan dalam kitab nyentuh kayak ini nih. Ini kan sekarang bapak ini Al-Qur'an nih. Ini kan kursi nih untuk Al-Qur'an. Bapak nyentuh ini tak boleh. Ya. Tapi ketika Al-Qur'an udah tak ada, ya nyentuh ininya boleh. Ketika masih ada Al-Qur'an gini, seret, nyentuh kursinya nih, mejanya tak boleh. Saking mulianya Al-Qur'an. Sampai kita kalau buka Al-Qur'an kan dicium dulu kan, cium. Tapi kalau orang Wahabi tak boleh, bid'ah.
Syirik kata dia. Kau ni nyembah Al-Quran. Bukan kita nyembah Al-Quran, kita saking sayang cinta. Kayak kita lah bapak ibu. Ya, istri umpamanya istri bapak umroh ke Mekah 2 minggu. Ya, bapak lihat foto istri di HP. Bapak cium. Apakah bapak nyembah istri? Enggak kan? Ini kan saking bapak rindu sayang. Begitu pula kita nyium Al-Quran. Apakah kita nyembah Al-Quran? Tak ada. Ini saking sayang cinta kita kepada Al-Quran. Ya. Jadi tidak boleh. Ada sebagian ulama tadi saya baca di sini di belakang nih. Di sini ada disebutkan boleh ayajuzu lil muhdis qalbu warqil mushaf bi udin la bi yadihi fayahrum walau rafa alaihi hirqa. Boleh bapak kalau baca Quran, bapak enak nih asik-asik baca Quran. Tut katanya kentut. Sedangkan bapak mau lanjut baca, nak ngambil wudu malas. Boleh bapak buka Al-Quran pakai kayu, pakai alas kayu. Contohnya ini. Nih mau lanjut baca boleh. Tahan gini baca. Lanjut lagi pakai kayu boleh. Tapi kalau pakai tangan enggak boleh. Walaupun tangan dipakai kain tak boleh. Ya, disebut sini walau lafa bihirqa. Gini tak boleh. Maunya bapak gini bukanya. Enggak boleh, haram. Yang boleh pakai kayu. Mau bapak tengah baca Al-Quran nih, Shadaqallahul Adzim tut namanya. Bapak mau nutup Al-Quran, kan pakai tangan tak boleh, pakai kayu ini. Ini boleh, boleh. Tapi kalau pakai tangan, walaupun dilapis, tidak boleh. Ini bedanya Al-Quran. Kenapa? Saking mulianya Al-Quran. Yang keempat juga tidak boleh hamlul mushaf, membawa Al-Quran, membawa. Tadi yang tidak boleh nyentuh, yang keempat tidak boleh bawa. Bawa maksudnya apa? Pakai tas. Dalam Al-Quran bapak gendong, tasnya ada Al-Quran. Bapak junub, belum mandi besar, ibu haid, ya tidak boleh nyentuh bawa gendong Al-Quran. Kecuali kata ulama, jika Al-Qurannya bercampur dengan barang lain. Umpamanya dalam tas ini ada Al-Quran, ada baju. Ya, bapak niatnya bukan niat bawa Al-Quran, niatnya bawa barang. Ini boleh. Kenapa? Karena Al-Quran bercampur dengan barang. Tapi kalau barang yang kita bawa cuma Al-Quran, tidak ada barang lain, ini tak boleh kalau bagi orang junub dan orang yang datang bulan. Juga juga ini sangat penting ibu-ibu yang haid. Udah tak ada? Satu. Ibu-ibu yang haid atau datang bulan dilarang masuk masjid. Diam di masjid tidak boleh. Boleh ibu di masjid lewat boleh. Murur artinya lewat. Umpamanya ibu ngelihat ada ayam masuk masjid. Ibu mau ngusir ayam takut berak, sedangkan ibu datang bulan. Ibu boleh masuk ke masjid ngusir ayam, tapi dengan syarat ibu yakin bahwa darah ibu tidak netes ke masjid, boleh masuk. Tapi kalau ibu tak yakin, kalau ini kayaknya udah mulai netes darah nih, deras nih. Kalau aku masuk bisa jatuh, ibu tak boleh masuk. Ya, tapi kalau ibu yakin darah ibu tidak akan netes, ya ibu boleh masuk masjid ngusir ayam, mamanya boleh. Atau lewat boleh. Umpama rumah ibu, rumahnya di situ. Kalau ibu lewat jalan jauh sangat mutar sampai Al-Falah. Caranya ibu mau lewat ada jalan pintas lewat dalam masjid tembus. Boleh, tapi dengan syarat aman. Ibu yakin tidak akan netes darah. Jadi yang boleh orang datang bulan masuk masjid hanya lewat saja. Kalau diam tak boleh. Walaupun ibu ikut taklim kayak sekarang nih. Sekarang ibu kan ngaji ke saya nih kan. Ibu datang bulan, enggak boleh, haram. Walaupun ibu taklim. Anak kan cuma ingin belajar, enggak boleh, haram. Di teras, Mas. Teras tak boleh, haram enggak? Kenapa enggak boleh ya? Dalam masjid dengan luar masjid sama-sama masjid enggak? Sama masjid kan? Cuma bedanya di sini diberi dinding, di luar tak diberi dinding. Tapi masjid enggak tuh di luar? Enggak boleh, haram. Kadang-kadang ada ibu tak paham, ikut pengajian dalam masjid, diam di luar ya karena ada datang bulan. Tak boleh. Dalam masjid, luar masjid haram. Halamannya, Mas. Halaman masjid tuh tempat parkir. Lihat dulu
Tanyakan ke orang yang wakaf. Ya, ini dulu yang wakaf masjid nih Bang. Itu halaman tuh masuk masjid dah. Masuk. Haram. Jadi andaikan umpamanya Bang Bidin umpamanya contohnya. Bang Bidin bilang gini, Mas bilang ke Mas, Ana pingin wakafkan tanah Mas. Batasnya itu Mas, set segi 4. Umpamanya ini batasnya. Ini umpamanya tanah Mas. Ini Ana wakafkan untuk masjid. Oh iyalah Bang, makasih. Lalu saya bangun masjid separuh. Ini separuh masjid, separuh ini tempat parkir. Ini tempat parkir nih Pak Bu, masuk masjid. Orang yang junub tadi nggak boleh ke sini. Ibu diam di sini tak boleh. Haram. Kenapa? Karena ini masjid. Kecuali gini, Bang Bidin wakafkan Mas, ini Ana wakafkan tanah Mas. Segini. Yang separuh nih Mas untuk masjid. Yang separuh Ana wakafkan untuk parkir. Parkir orang ke masjid. Ini parkir enggak masuk masjid. Karena ngapa? Hanya tempat parkir. Tapi kalau yang orang wakafkan enggak nyebut itu, cuma bilang gini, ini tanah Ana semuanya Ana wakafkan untuk masjid. Lalu ketika dibangun, separuh bangun masjid, separuh bangun toko, separuh bangun tempat parkir. Di sini tempat santai-santai. Ini semua nih toko, parkir, tempat santai. Ini disebut masjid, teras, haram. Termasuk ini al-khairat. Ini halaman tuh berarti masjid Bang ya wakaf. Berarti ibu-ibu yang datang bulan kalau cuma lewat boleh, tapi kalau diam-diam di halaman masjid enggak boleh Bu, haram. Kenapa? Karena diwakafkan masjid semuanya. Ya, dah paham? Baik, sampai di sini karena udah azan Isya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur. Doakan juga Abi Umi mudah-mudahan sehat panjang umur. Kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat dan jika kita meninggal, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga ngumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.